Sini saya akan demo terkait pengajuan permohonan SKA dengan jenis form anekso. Langsung saja kita klik buat baru, lalu silahkan pilih tipe form SKA-nya yaitu form anekso 3. Lanjut klik pilih. Di sini eksportir diwajibkan mengisi terlebih dahulu data header sebelum mengisi data goods dan upload dokumen pendukung. Pada pengisian data header di sini terdapat beberapa inputan yang memang wajib diisi dan tidak. Lalu untuk data yang tidak wajib diisi silakan disesuaikan oleh eksportir. Jika semua data header sudah terisi, maka silakan disimpan dengan menekan tombol Save Data. Setelah data berhasil tersimpan, maka tab Goods, Constructor, dan Upload pendukung akan terbuka. Langkah selanjutnya yaitu pengisian data Goods. Untuk pengisian data goods sama seperti data header, terdapat beberapa inputan yang memang wajib diisi dan tidak. Lalu untuk inputan yang tidak wajib diisi silakan disesuaikan oleh eksportir apakah akan diisi atau tidak. Di sini terdapat icon berwarna biru yang memberikan informasi terkait pengisian form inputan. Jika semua inputan pada data goods sudah terisi, maka silakan disimpan dengan menekan tombol Save Goods. Terdapat satu data goods pada tabel goods list yang baru saja kita tambahkan. Lalu bagaimana caranya untuk melakukan editing atau merubah data goods yang berada pada tabel goods list? Di sini terdapat dua icon pada kolom option yang bisa digunakan. Icon pertama itu untuk melakukan editing atau merubah data goods, lalu icon kedua atau cakra digunakan untuk menghapus data goods. Lanjut ke tab Constructor. Tab Constructor di sini digunakan untuk membuat format perhitungan constructor, di mana nantinya hasil dari inputan di sini bisa di-download berupa file PDF lalu di-upload pada dokumen upload pendukung constructor di sini. Namun jika eksportir mempunyai format tersendiri terkait pengisian constructor, maka silakan hiraukan constructor di sini lalu lanjut ke pengisian upload pendukung.
Pada tab upload pendukung di sini terdapat beberapa dokumen yang memang wajib diisi atau wajib diupload dan tidak. Lalu terdapat satu dokumen yang memang bisa diupload menyusul dalam waktu maksimal 10 hari kerja setelah permohonan diterbitkan. Dokumen yang bisa diupload menyusul tersebut yaitu dokumen BL. Setelah dokumen berhasil tersimpan, setelah dokumen sudah terupload semua, lalu data sudah terisi, maka silakan disimpan dengan menekan tombol save data. Di sini terdapat konfirmasi terkait nilai FOB pada goods, lalu nilai FOB pada invoice dan PB yang diinput pada tab upload pendukung. Di sini terdapat satu data permohonan yang baru saja kita inputkan dengan jenis form Anexo 3. Klik pada baris permohonan untuk melihat detail data. Lalu jika dirasa terdapat beberapa data yang masih perlu disesuaikan oleh eksportir, silakan diklik edit permohonan pada kolom aksi. Lalu jika dirasa data sudah sesuai, maka silakan dilihat pencetakan terlebih dahulu sebelum permohonan dikirim. Untuk melihat pencetakan, terdapat icon lihat pencetakan pada kolom aksi. Lalu pilih belangko kosong. Ini adalah nantinya akan menjadi output terakhir dari pengajuan form Anexo. Eksportir silakan untuk mengecek kembali data pada cetakan ini. Jika dirasa terdapat data yang masih belum sesuai, silakan disesuaikan kembali dengan menggunakan fitur edit permohonan. Namun jika dirasa data sudah sesuai, maka silakan dikirim dengan menekan tombol checklist atau keterangan kirim ke IPSCA. Coba kirim permohonan ke IPSCA. Di sini terdapat konfirmasi nilai FOB USD pada goods, invoice, dan PB. Jika terdapat perbedaan pada invoice, PB, dan goods, silakan disesuaikan kembali dengan fitur edit permohonan. Namun jika sudah sesuai, silakan dilanjut. Setelah dilanjut, terdapat konfirmasi ulang terkait data goods pada permohonan yang akan diajukan, lalu terdapat beberapa informasi terkait serial belangko yang akan digunakan pada SKA. Untuk form Anexo di sini termasuk form konvensional, namun eksportir bisa mengajukan permohonan SKA tanpa menggunakan serial belangko. Jadi jika eksportir akan menggunakan serial belangko, silakan diisi inputan serial belangko. Namun jika eksportir tidak akan menggunakan serial belangko untuk pengajuan permohonan, silakan di checklist pada keterangan checklist di sini. Maka inputan serial belangko akan disable atau ke-lock. Lanjut kirim ke IPSCA. Namun perlu diketahui bahwa form Anexo di sini belum e-form, hanya saja ketika mengajukan bisa tanpa menggunakan serial belangko.
permohonan SK berhasil dikirim, maka selanjutnya eksportir tinggal menunggu proses approval dari IPSKA. Lanjut kita login sebagai IPSKA untuk melakukan approval permohonan yang baru saja kita ajukan. Untuk melakukan approval permohonan yang baru saja diajukan terdapat pada menu permohonan SKA, daftar permohonan SKA, Di sini terdapat satu permohonan dengan jenis form anekso yang baru saja kita ajukan. Lalu silakan diklik pada baris permohonan untuk melihat detail data dari permohonan yang diajukan. Lalu klik icon checklist proses permohonan untuk melakukan proses selanjutnya. Proses selanjutnya yaitu pemeriksaan permohonan SKA. Silakan diklik pada baris permohonan untuk melihat detail data dari permohonan yang diajukan. Lalu jika detail data dirasa kurang lengkap, maka silakan diklik icon lihat permohonan pada kolom aksi. Di sini terdapat beberapa informasi terkait data header, data goods, cost structure, beserta dokumen yang diupload oleh eksportir. Jika terdapat beberapa data yang memang masih perlu disesuaikan oleh eksportir, silakan ditolak dengan menekan tombol penolakan. Namun jika dirasa semua data sudah sesuai, maka silakan disetujui dengan menekan tombol persetujuan. Terdapat informasi terkait nilai FOB pada goods, pada invoice dan PEB yang bisa menjadi acuan IPSKA untuk melakukan approval permohonan yang diajukan. Jika dirasa data USD, nilai FOB USD sudah sesuai, silakan dilanjut. Lanjut ke penomoran SKA. Untuk tanggal SKA sendiri di sini bisa diupdate, bisa diedit sesuai IPSKA. Lalu untuk penandatangan silakan diisi sesuai pilihan yang tersedia. Jika nomor SKA, tanggal SKA, dan penandatangan sudah terisi, silakan disimpan dengan menekan tombol simpan. Sebelum data tersimpan, maka terdapat konfirmasi terkait data goods pada permohonan yang akan di-approve. Jika sudah oke, silahkan di-approve dengan menekan tombol approve. Data berhasil disetujui pada proses pemeriksaan. Langkah selanjutnya yaitu masuk ke menu persetujuan SKA. Di sini terdapat satu data yang berhasil melalui proses pemeriksaan SKA. Lalu silakan diklik pada baris permohonan untuk melihat detail data dari permohonan yang diajukan. Jika dirasa detail data masih belum lengkap atau kurang lengkap, silakan diklik cek data permohonan pada icon kolom aksi. Di sini terdapat informasi terkait data header, lalu data goods, data cost structure, dan dokumen yang diupload oleh eksportir. Jika dirasa data masih perlu diperbaiki oleh eksportir, silakan ditolak atau dibatalkan SK-nya dengan menekan tombol cakra. Namun jika akan diterima atau akan di-approve, silakan dicentang pada box kolom paling kiri, lalu klik terima SKA. Jika data berhasil diterima, langkah selanjutnya yaitu masuk ke persetujuan SKA. Lanjut ke penerimaan SKA.
Maksud saya lanjut ke penerimaan SKA. Di sini terdapat satu data yang baru saja berhasil melalui proses persetujuan SKA. Lalu silakan diklik pada baris permohonan untuk melihat detail data dari permohonan. Jika dirasa detail data dari permohonan kurang lengkap, silakan diklik icon cek data permohonan pada kolom aksi. Di sini terdapat beberapa informasi terkait data header, data goods, data constructor, beserta dokumen yang diupload oleh eksportir. Lalu kita kembali ke menu penerimaan SKA. Jika dirasa data sudah sesuai dan bisa diterima, maka silakan diterbitkan dengan menekan tombol checklist dengan keterangan terbitkan SKA. Namun jika dirasa ada beberapa data yang masih perlu diperbaiki oleh eksportir, silakan ditolak atau dibatalkan SKA-nya dengan menekan tombol cakra. Kita coba terbitkan SKA, lalu pilih nomor serial form SKA, klik terbit. Jika data berhasil diterbitkan, maka langkah selanjutnya kita login sebagai eksportir untuk melihat data permohonan yang baru saja diterbitkan oleh IPSKA. Lanjut kita login sebagai eksportir. Lalu untuk melihat permohonan yang berhasil diterbitkan oleh IPSKA berada pada menu tracking SKA, silakan isi tanggal daftar atau sesuaikan sesuai pengajuan permohonan. Lalu cari. Di sini terdapat satu permohonan dengan jenis form anekso 3 yang baru saja diterbitkan oleh IPSKA. Lalu untuk melihat output terakhir dari pengajuan form anekso, silakan diklik icon lihat pencetakan pada kolom aksi, lalu pilih belangko kosong. Berikut adalah output akhir dari pengajuan form anekso 3 yang bisa digunakan oleh eksportir. Sekian untuk demo terkait pengajuan permohonan dengan jenis form anekso 3.